Timnas Indonesia memetik 2 kemenangan atas Timor Leste dalam rangkaian FIFA Matchday. Setelah 2 kali melawan Timor Leste, Timnas Indonesia masih memiliki agenda padat menjelang turnamen terdekat, yakni Piala AFF U23 2022. Seusai laga kedua kontra Timor Leste, Sintayong mengatakan bahwa tim pelatih bersama PSSI telah mengatur agenda pemusatan latihan untuk persiapan menuju Piala AFF U23 yang berlangsung di Kamboja pada 14 sampai 26 Februari mendatang. Berdasarkan penjelasan Sintayong, pemusatan latihan Garuda Muda bakal digelar pada 3 sampai 8 Februari 2022 di Bali. Namun, sebelum itu, para pemain akan kembali ke klub masing-masing untuk melakoni satu laga di Liga 1 musim 2001-2022. Untuk agenda berikutnya, kami akan lepas pemain timnas ke klub agar bisa main di pekan berikutnya. Setelah satu pertandingan, mereka langsung dikumpulkan lagi untuk menjalani TC. Jadi, maksimal sampai tanggal 3 Februari, mereka harus gabung lagi dengan timnas. Karena Liga juga bergulir di Bali. TC akan berjalan sampai 8 Februari di Bali, ucap Sintayong. Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Garuda Muda bakal memulai perjuangan dengan melawan Laos pada 15 Februari. Selain itu, mereka bakal bersua Myanmar pada tanggal 18 Februari dan Malaysia pada tanggal 21 Februari. Timnas Indonesia datang ke Piala AFF U23 2022 dengan status juara bertahan. Mereka menjadi juara pada edisi sebelumnya 2019 ketika masih ditukangi Indra Safri. Nah, kini saatnya admin bertanya sama kalian. Kira-kira mampukah Timnas Indonesia mempertahankan gelar juaranya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan. Karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan
Seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya, ada nama Jack Brown. Pemain jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari. Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim. Pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung, yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan, Borneo FC. Ramai Rumakik. Pemain Persipura ini tampaknya memiliki peluang yang sangat besar untuk dipanggil Sintayong. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.